Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal-rusuh wa tawbatin nasuh wa salahil jasadi wal-ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih memberi izin kepada kita untuk datang ke tempat yang kita cintai ini dalam rangka yang pertama thalabul ilmi, yang kedua silaturrahim. Semoga setiap langkah demi langkah yang kita lakukan karena Allah Ta'ala ini dapat menggugurkan dosa kesalahan kita. Semoga dengan berkah juga kita melangkah ke majlis ilmu ini, dosa kesalahan orang tua kita yang telah pulang rahmatullah Allah ampunkan segala kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Jadi orang tua kita yang masih ada, semoga dengan berkah kita melangkah ke majlis ini Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan umurnya fi ta'atillah wa fi ta'atir rasulih. Selawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga sahabat, kepada para pengikutnya. Semoga kita pun kelak mendapatkan syafaat baik di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, sekarang masuk kepada sifat 20 yang berbunyi wahdaniyah, dari kata wahid. Jadi wahdaniyah itu tentang keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Esa sifatnya, esa zatnya, esa fi'ilnya, esa perbuatannya. Maka dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa, enggak berbilang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berdiri sendiri. Kalau kita masih ada sekutu dan banyak sekutu kita, maksudnya kita masih berkawan dan perlu bantuan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi Maha Suci Allah dari segala hal-hal kekurangan seperti hambanya. Itulah sifat 20 yang kita masuk wahdaniyah. Sedikit kita belajar tauhid supaya apa? Dapat faedah menggugurkan kewajiban seorang muslim belajar tauhid. Karena ilmu itu yang wajib dipelajari ada 3. Maka dalam kitab disebut ilmul hal. Itu wajib. Yang pertama tauhid, tentang mengenal siapa yang disembah. Yang kedua fikih, tentang aturan tata cara beribadah. Karena fakulu man bi ghairi ilmi a'maluhu mardudatun la tuqbal. Fakulu man bi ghairi ilmi ya'lam a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang beribadah tanpa didasari ilmu pengetahuannya, maka ibadahnya ditolak Allah Subhanahu wa ta'ala. Umpama ada nanya, itu salat pakai rukuk itu gimana hukumnya? Jawabannya apa? Udah dari sononya. Kalau jawabannya udah dari sononya, berarti ini orang nggak ngerti ilmu fiqh. Maka sholatnya biar rajin dan diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kenapa wudu harus pakai ngusap muka? Memang udah dari sono nenek kita ngajarin seperti itu. Nah, kita nggak ngerti juga mana yang wajib bagi anggota wudunya juga nggak sah. Maka semua ilmu itu ilmu yang harus dipelajari yang wajib, yaitu ilmu saat ini. Ilmu saat ini apa? Yaitu tentang kita ngambil wudhu. Maka belajar ilmunya jadi
wajib ilmu tentang istinja, maka belajar ilmunya jadi wajib. Ilmu tentang sholat, maka belajar ilmunya jadi ilmu dulu baru ibadah. Jangan ibadah dulu, karena kalau tanpa ilmu maka ibadahnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah sedikit-sedikit kita belajar, mudah-mudahan Allah beri keridhaan kepada kita dan Allah beri pemahaman kepada kita tentang ilmu agama. Jadi ilmu yang wajib pertama tauhid, fikih dan tasawuf. Tasawuf itu ilmu tentang membersihkan hati. Ya. Orang ibadahnya rajin, siang malam puasa juga rajin, tapi kalau hatinya jelek, maka ibadahnya pun tidak diterima. Maka kita selalu doa, ya Allah beri hidayah pada kami, ya Allah beri hidayah pada kami. Maksudnya hidayah apa sih? Orang ciri-ciri yang dapat hidayah itu, ini orang selalu buruk sangka pada dirinya dan selalu baik sangka pada orang lain. Itu tanda ciri-ciri orang dikasih hidayah sama Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita selalu buruk sangka aja sama orang, kita baik sangka sama diri kita aja, maka itu tandanya itu orang nggak dapat hidayah. Cirinya itu aja. Nah, maka raba diri kita sekarang. Kalau kita masih ada buruk sangka sama orang, selalu nilai orang, nah di situ kita hati-hati. Berarti hidayah belum menyentuh hati kita. Disitulah perlunya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu merapikan dalam. Kalau ilmu fikih ngerapiin luar. Jadi kita rapiin badan kita, sholat pakai kain, pakai koko, pakai peci. Ini namanya ngerapiin zahir. Habis ngerapiin zahir, ngerapiin batin. Karena innallaha la yanzuru suwarakum walakinnallaha yanzuru ala qulubikum. Allah nggak lihat model tampang bentuk kita, rupa kita, tapi yang Allah tuju adalah bentuk hati kita. Selagi kita ngerapiin zahir kita, rapiin juga batin kita. Karena orang yang dapat sandaran bisa bersandar di sisi Allah Ta'ala. Nah, contoh dah, kalau kita ngaji di sini dapat senderan, enak nggak? Enak kan nyender? Bari merem-merem kena angin, mata ada merem, enak kan? Itu karena dapat nyenderan. Coba kalau nggak ada senderan, merem-merem, jeblak ke belakang. Gitu. Nah, makanya pun enak bagi orang yang dapat sandaran, bisa nyandar. Jadi dia bisa melepas lelahnya. Begitu juga kita kalau dapat bisa bersandar kepada Allah, hidup kita insya Allah tenang. Orang kalau mau dapat sandaran, bisa bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka selain bersihin zahirnya, bersihin juga hatinya, baru bisa dapat sandaran. Apa yang kita baca istighfar diterima. Apa yang kita baca, apa yang kita ibadah diterima, karena sandaran hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ngarep nilai dari makhluk. Kalau masih ngarepin nilai dari makhluk, berarti nggak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya? Alhamdulillah. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa salata. Apabila meninggal ini manusia. Jadi idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa salata. Apabila meninggal manusia, putus semua amalnya. Maksudnya putus apa? Ini lagi dia hidup, sholat duhanya rajin. Kira-kira begitu meninggal masih bisa nggak lakuin sholat duha? Nggak bisa. Lagi dia hidup, sholat 5 waktunya rajin. Kira-kira begitu meninggal bisa nggak dia sholat? Nggak bisa. Itu yang dimaksudnya putus amalnya. Lagi dia hidup rajin sedekah. Begitu dia meninggal masih bisa sedekah nggak? Dia bangun dulu terus datang ke mushola gitu? Putus. Lagi dia hidup dia rajin tahajud. Begitu dia meninggal putus semua. Itu maksudnya putus. Ya, jadi apa yang biasa dilakukan di atas bumi selagi dia hidup, begitu dia pulang ke rahmatullah sudah nggak bisa lagi dilaksanain apa yang pernah dilakukan. Makanya estafet berikutnya siapa? Yaitu anak-anaknya.
Makanya anak-anak itu generasi penerus sujud bagi ayah dan ibunya. Maka idza mata betul ada in qata amaluhu, ketika meninggal seseorang manusia maka putus semua amal ibadahnya kecuali 3. Di antaranya sedekah jariyah, itu ngalir terus ke kuburannya, terus continue. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, selama hidup dia ngajarin orang berbuat baik. Maka begitu dia pulang ke rahmatullah ngalir terus. Pertama, sedekah enggak ada. Kedua, ilmu yang manfaat enggak ada juga. Terakhir dah. Jurus terakhir, waladan saleh. Anak-anak yang soleh dan soleha. Begitu meninggal pulang rahmatullah, 3-tiganya enggak ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Celaka. Ya, sedekah jariyah kagak. Ilmu yang manfaat juga orang. Anak yang soleh, ya tibang namanya doang. Kagak nongol ngaji lagi ya? Lagi ya? Coba tuh. Nah makanya anak yang soleh ini penerus estafet sujud orang tuanya. Gitu. Makanya anak yang soleh dambaan orang tua. Nah ini alhamdulillah kita kayak saya, Pak Haji dan bapak yang lain pernah jadi anak. Yang pada tua-tua pernah jadi anak. Sekarang jadi besok jadi kakek, besok lagi jadi almarhum. Kan jadi apa lagi? Kan sudah semua dilewatin. Nah ini sama. Kalau panjang umur pernah jadi anak, nanti begitu nikah jadi bapak. Anaknya kawin jadi kakek. Udah gitu jadi terakhir almarhum. Itu semua akan dilewati oleh siapapun manusia. Nah, makanya anak yang saleh saleha ini dambaan bagi orang tua. Maka Rasulullah SAW ada 2 orang kata Rasulullah nanti di yaumul qiyamah. Yang pertama, ini orang selagi hidup sholat 5 waktunya rajin luar biasa, puasa sunnahnya pun rajin, apa aja yang diwajibkan dikerjakan, yang dilarang ditinggalkan, semuanya dikerjakan, ibadah amaliyah agama dilakukan. Begitu pulang ke rahmatullah, ya, begitu pulang ke rahmatullah amalnya banyak. Begitu amalnya banyak, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lagi dihisab kata Rasulullah. Begitu dihisab selesai amalnya banyak sebunuh, maka dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Giliran anaknya, ternyata anaknya ibadahnya nol sama sekali. Ya, catatan amalnya sedikit, banyakkan amal buruknya. Maka malaikat sebelum nyemplungin ini bocah ke dalam neraka, ini anak ke dalam neraka, ditanya, ayahmu siapa namanya? Orang tuamu siapa namanya? Apa jawab anak ini? Tadi yang dihisab, yang dimasukkan ke dalam surganya Allah. Itu Allah perintahkan suruh panggil lagi. Itu ayahnya yang udah mau jalan menuju ke surga, dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat. Apa? Suruh tanggung jawab karena meninggalkan anak yang gak ngerti agama. Maka akhirnya dua-duanya, ini anak dan bapak, dua-duanya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang nomor 2. Ada seorang bapak selama hidup ibadahnya berantakan, kacau. Ibadahnya berantakan. Begitu meninggal, amal ibadahnya sedikit banget, malah banyakkan dosanya. Begitu dihisab, tempatnya di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia masuk ke dasar neraka, tapi dia tinggalkan anak yang masih ada di atas muka bumi, selalu istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jangan lupa li walidayya, ya Allah ampunilah aku dan juga kedua orang tuaku. Sebab itu bapak yang udah di dalam api neraka, di dasar api neraka, sebab anaknya mengucap astagfirullahaladzim, li
waliwalidayya. Allah angkat itu bapak yang ada di dalam api neraka dengan sebab anaknya berzikir memohon ampun kepada Allah untuk ayah dan ibunya. Makanya beruntung apabila yang ngumpul ada orang tua itu pulang ke rahmatullah. Maka dengan duduk ini ya kita berzikir tadi baca Asmaul Husna. Siapa yang hafal Asmaul Husna maka kulitnya, jasadnya, tubuhnya haram disentuh api neraka. Yang tadi hafal Asmaul Husna ya Allahur Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam terus sampai akhir. Apabila seorang hamba hafal ini Asmaul Husna maka jasadnya haram disentuh api. Kita baca seorang anak, ayah ibu kita sudah ada di alam barzah. Alam barzah itu dua tempat. Kalau orang soleh, kalau orang muslim Allah taruhkan di dalam barzah namanya illiyin. Tapi kalau orang yang durhaka Allah taruh di barzah yang namanya sijjin, cabang daripada cabang neraka. Begitu kita kumpul tadi baca Asmaul Husna, kita kumpul tadi baca istighfar, kita mohon, kita limpahkan, kita kumpul di sini pahala buat orang tua kita yang udah pulang ke rahmatullah. Itu nyampe. Makanya begitu orang meninggal, begitu diangkat derajatnya dia kaget, ya Allah, amal apa? Sedangkan saya sudah putus amalnya, nggak bisa ibadah seperti biasa lagi di dunia, salat, sedekah dan lain sebagainya. Tempat saya di neraka kok dinaikkan, ini amal apa? Apa jawab malaikat yang memang Allah utus? Anakmu yang di dunia beristighfar kepada Allah untuk dirimu. Tuh, sebab istighfar anak, ayah jadi naik derajat. Sebaliknya, ini anak, ayahnya udah pulang ke rahmatullah, ibunya juga udah pulang ke rahmatullah. Waktu sholat dia kagak sholat. Itu ayahnya dipamerin itu perbuatan anaknya. Yang harusnya ayahnya bisa santai, habis diseksa. Lantaran ini anak gak sholat. Karena orang tua ninggalin anak yang gak ngerti agama. Makanya kita silahkan nyari uang yang rajin, tapi ingat tujuan Allah hidupkan kita ini untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang Allah tujukan kita ada di atas muka bumi ini. Silahkan yang rajin nyari uang, tapi juga ingat kita bakal pulang. Jangan kita mikir bagaimana cara hidup enak, tapi lupa bagaimana cara mati enak. Kampung asli kita itu adalah akhirat. Dari sekarang persiapkan. Karena idza da'adalukum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdirun. Apabila ajal sudah datang menghampiri, enggak bisa ditunda sebentar, enggak bisa ditunda untuk selamanya, enggak bisa. Jadi kalau udah nyampe, mau tua mau muda, udah waktunya pulang ke rahmatullah. Kembali lagi kepada anak yang saleh dan salehah. Di zaman Nabi Isa pun itu pernah kejadian. Waktu Nabi Isa mau berangkat pergi pagi-pagi, cuman ada satu jalan, dia lewat ke pekuburan. Nggak ada jalan lagi, cuma lewat situ doang. Begitu lewat situ Nabi Isa takjub, kaget. Karena dari langit turun malaikat ribuan, itu menggodam, nyiksa orang yang dalam kubur. Kalau Nabi kan dikasih lihat. Orang-orang suci Nabi dikasih lihat, itu lagi diseksain itu akhirnya. Nabi Isa kaget, ini dahsyat banget seksaannya. Nabi Isa ada berhenti, gagalkan perjalanannya karena melihat seksaan seremnya dahsyat itu bukan main. Akhirnya Nabi Isa mundurkan diri, nanti sore aja lewat situ. Akhirnya Nabi Isa balik dan minta kepada Allah petunjuk, ini apa kok kayak gini seksaannya. Akhirnya Allah turunkan malaikat. Ya, Nabi Isa dikasih tahu, ya Isa, ini orang yang meninggal, yang baru ditanam ini di makam, ini tukang maksiat. Maka orang begitu meninggal, itu 7 hari dahsyat goncangannya. Maka pada kita kan tradisinya, ya ahli sunnah wal jamaah ada tahlilan dari tanggal 1 sampai tanggal 7 untuk ngurang-ngurangin apabila ada kesalahan ahli kubur atau nambah-nambahin pahala untuk ahli kubur. Nah itu 7 hari itu diseksa
Akhirnya Allah turunkan malaikat. Nabi Isa bertanya, itu kenapa? Kata malaikat, ya Isa, ini tukang maksiat. Maka diajak semua Allah Ta'ala. Oh begitu. Sudah, Nabi Isa akhirnya memutuskan untuk berangkat sore. Begitu sore hari, Nabi Isa lewat, kaget lagi. Ternyata yang pagi-pagi diturunin malaikat ajab ribuan untuk hantam ini ahli kubur, di sore hari turun juga malaikat ribuan, bukan yang ngasih ajab, tapi nganterin cahaya, nuangin cahaya ke kuburan itu. Malaikat kaget lagi, Nabi Isa kaget lagi. Tadi pagi lagi disiksa, sekarang sore diturunin nur cahaya. Ini derajat apa ini manusia? Maka Nabi Isa berdoa minta petunjuk. Akhirnya datang malaikat. Ya Isa, tadi pagi memang diazab ini ahli kubur ini. Tapi begitu sore hari, ini si ahli kubur meninggalkan anak yang masih kecil. Jadi punya anak ya, punya anak yatim. Kata malaikat, ini anak yatim punya ibu, ibunya soleha. Bukan nama ibu soleha, bukan. Ibunya soleha. Di waktu sore hari, anaknya diajarin, kalau bahasa kita nih, anaknya diajarin ngaji. Alif fatah, alif kasrati, alif doma'u. Pada bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Isa, bagaimana aku menyiksa ahli kubur ini, sedangkan anaknya mengucap namaku yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dengan sebab itu aku suruh bubar itu malaikat, tidak ngazab si ahli kubur. Tuh lihat, bocah yang masih kecil kalau ibadah itu bapaknya kebagian. Makanya beruntung kalau punya anak bisa ngaji. Ya, jadi beruntung. Dan alhamdulillah kalau ada anak-anak nih yang orang tua nggak ada, tadi saya bilang ngaji itu sampai ke ayahnya, sampai ke almarhumahnya pahalanya. Karena anak yang belum nikah itu orang tuanya masih dapat 100% pahala dari anak tersebut. Tapi kalau anak nggak sholat, nggak ibadah, orang tua juga dapat 100% itu dari bocah. Bocah glamor itu ya, kasihan banget orang tua itu tak bentuk nyari duit, dia mah kagak sholat. Pantesan bapaknya susah banget nyari duit lantaran anaknya bikin doa. Satu kali dia nggak sholat, satu waktu dia nggak sholat, 1000 murka Allah. Alhamdulillah min. Maka sadar nih sekarang nih, kalau kita sayang sama orang tua kita, mulai sekarang beribadah yang rajin. Kalau sekarang kita beribadah yang rajin, nanti begitu punya anak pasti dibalas sama anaknya. Karena kebaikan yang dilakukan oleh seorang anak nanti akan berbuah kepada anaknya lagi. Keburukan yang dilakukan oleh anak sekarang nih, ini masih pada belum nikah, melakukan keburukan, maka ntar begitu punya anak lagi, anaknya pasti 10 kali bengalnya dari kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka berdoa gitu ya. Nah, istighfar jangan lupa ya, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gemar-gemar istighfar, apalagi sekarang kondisi wilayah kita, negara kita atau umat muslim di dunia lagi pada susah, maka banyakin istighfar. Karena orang yang melanggengkan istighfar bijal birrizqi, dapat menarik rezeki. Maka kalau rezekinya mau gampang, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan bukan hanya menarik rezeki. Biasa orang hidup pasti ada payah, ada susah, ada masalah. Maka orang yang melanggengkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, itu yang menjadi sumpah hidupnya, sempit hidupnya, ya Allah longgarkan, Allah tunjukkan jalan keluar. Yang sekarang nih belum punya istri, pengen banget punya istri, banyakin istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang belum punya anak, banyakin juga istighfar. Kenapa? Di surat Nuh dijelaskan, bagi orang yang gemar beristighfar, bukan hanya Allah ampunin dosa kesalahannya,
tapi juga Allah turunkan berkah, wa yursilis samaa midrara. Allah turunkan berkah dari langit. Maka orang yang selalu beristighfar, insya Allah rumahnya, rumah tangganya berkah karena dapat curahan berkah dari langit. Dan juga Allah tambahkan hartanya. Maka orang yang rajin beristighfar pasti gampang memiliki rezekinya. Dan orang yang rajin istighfar pasti juga banyak anaknya. Maksudnya kalau sekarang kan anaknya udah 3, udah 4, istrinya udah nggak bisa lagi punya anak. Dengan baca istighfar, Allah jadikan orang pada suka dengan dirinya. Orang jadi banyak yang ikut. Itu berkah daripada istighfar. Yang sekarang jobnya belum nongol-nongol. Kan ada orang yang jobnya belum nongol-nongol. Ada puyang banget di rumah dia nggak kerja udah 4, 5 bulan, 6 bulan. Daripada puyang rumah gua kamu sholat beda, gitu ada. Banyakin istighfar, insya Allah membuka semua. Tapi jangan lupa istighfarnya harus digandeng juga ibu bapak kita. Siapa yang mendoakan orang tuanya, maka nggak berhenti rezekinya. Tapi siapa yang udah berhenti doain orang tuanya, maka hari itu, detik itu rezekinya berhenti. Maksud berkahnya. Nah kalau sekarang rezekinya mau berkah, maka baca Astaghfirullahaladzim li walidayya. Itu gandeng terus. Orang yang mudawamah itu baca Astaghfirullahaladzim li walidayya, insya Allah apa yang jadi kemengen, apa yang nanya, insya Allah Allah mudahkan. Rezekinya Allah gampangkan. Ya, cita-citanya Allah mudahkan juga. Nah makanya dari sekarang baca Astaghfirullahaladzim li walidayya, atau sekurang-kurangnya Rabbighfirli walidayya. Itu jangan lupa kalau habis sholat baca itu 100 kali, Rabbighfirli walidayya, Rabbighfirli walidayya. Siapa yang kata rezekinya gampang? Nabi Muhammad. Rasulullah yang mengatakan orang yang gemar istighfar maka Allah mudahkan milik rezekinya. Allah keluarkan dari permasalahannya. Allah hilangkan sumpahnya. Itu Nabi yang berkata. Maka amalkan. Ini enggak dagang sepi, ke sono ke gunung, ngapain? Sekali yang masa mono apa kek, ntar pulang jaga puyang. Nah, deketin agama insya Allah lancar semua. Banyak yang istighfar, insya Allah dagangnya laris. Banyak yang istighfar, insya Allah kerjaannya lancar. Ya. Insya Allah hajat dekat. Yang belum punya suami, insya Allah punya suami. Yang belum punya istri, insya Allah punya istri. Yang belum punya anak, insya Allah dapat anak. Gitu. Dengan berkah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Ya, semoga pulang dari sini kita tambah giat di dalam beribadah dan juga tambah giat di dalam menuntut ilmu, karena tugas yang Allah kasih kepada kita diciptakan di alam dunia ini tiada lain hanyalah untuk beribadah dan juga tidak merupakan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Yang mudah-mudahan dengan berkah kita mengumpul di sini, Allah berikan ilmu yang berkah manfaat, keselamatan kita di dunia wal akhirah. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.